Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hadi, dosen jurusan Sistem Informasi pada STMIK Planata Indonesia. Video ini dibuat untuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja di Dharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Kemendikti Saintek. Saya mengampu beberapa mata kuliah yang sesuai dengan keahlian saya, diantaranya bahasa pemrograman 1, bahasa pemrograman 2, bahasa pemrograman 3, pemrograman berorientasi objek. Pada kesempatan ini saya akan mendeskripsikan bahasa pemrograman 2. Bahasa pemrograman 2 harus ditempuh pada mahasiswa semester 4. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dengan jumlah pertemuan sebanyak 14 pertemuan. Adapun deskripsi mata kuliah pemrograman 2 adalah mata kuliah ini difokuskan pada pemrograman database berbasis website. Mahasiswa setelah mempelajari mata kuliah ini mampu memahami tentang aplikasi database berbasis web, kemudian mahasiswa dapat menginstal aplikasi yang dibutuhkan dalam mata kuliah ini, kemudian mahasiswa dapat mengetahui tentang ASP.NET, kemudian mahasiswa dapat mengetahui logik untuk pengulangan dan pencabangan pada ASP.NET. Kemudian mahasiswa dapat membuat aplikasi untuk menambah data, merubah data ke dalam database, dan mahasiswa dapat membuat aplikasi lengkap mulai dari login, menu, dan aplikasi transaksi seperti memasukkan data dan mengubah data. Materi pembelajaran yang dibahas pada mata kuliah pemrograman 2 diantaranya pengenalan ASP.NET, kemudian memulai ASP.NET, bagaimana untuk memulai dengan logik pengulangan dan pencabangan, kemudian mempelajari database menggunakan SQL Server, kemudian membuat menu, membuat form login, membuat form input, menampilkan data, membuat aplikasi untuk merubah data menggunakan form, dan membuat aplikasi untuk mengubah data menggunakan grid. Sistem pembelajaran mata kuliah ini dilakukan dengan tatap muka, di mana 30% materi dan 70% praktek. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah metode pembelajaran berbasis proyek, di mana mahasiswa dapat membuat aplikasi lengkap, mulai dari login, membuat menu, menambah data, menampilkan data, dan memodifikasi data. Untuk sistem penilaian, kehadiran 10%, tugas 25%, UTS 30%, dan UAS 35%. Selanjutnya, mari kita saksikan video pembelajaran pada pertemuan ke-11 dengan pokok materi merubah data menggunakan grid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, sebelum memulai kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga ilmu yang kita pelajari mudah kita terima. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, hari ini kita materi kita adalah merubah data, ya, merubah data di form edit. Ya, jadi kita akan mereview lagi merubah data di form edit, yang mana sebelumnya kita merubah data di form, gitu ya. Dan sebelumnya juga kita pernah mempelajari menambah data. Nah, untuk pertemuan ke-11 ini kita akan merubah data di grid, ya. Oke, mungkin sebelum memulai saya akan absen dulu. Pertama Sabrina Widya. Oke. Kemudian Eliza Munawaroh. Kemudian Tesia Panisya. Dan Rindu. Dan Nur Hikmah Denudin. Salsabila Nur Sabiha. Ananda Anissa. Nazla Aulia. Akasya, Muhammad Gibran, Emaditya, Lutfi Takta Sabila. Oke, berarti hari ini ada 12 yang hadir, ya. Oke, sebelum kita mempelajarinya, saya akan mempresentasikan dulu, menunjukkan dulu pencapaian pelajaran untuk materi hari ini, ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari form edit dan delete di dalam grid.
grid seperti ini. Mungkin saya kembali nanti ke awal. Nah, sekarang ini kita jalankan, kemudian ambil seperti ini. Nah, sebelumnya kita mengubah data di dalam form. Nah, kalau ini kita mengubah data di dalam grid, ya. Di mana nanti di dalam grid ini ada tombol edit dan tombol delete, ya. Jadi edit itu untuk mengubah data, delete itu untuk menghapus data, ya. Ini akan saya presentasikan dulu alur programnya. Jika kita mau edit delete, nah edit data, kita klik edit, ya. Kemudian di sini kita ubah data mana yang akan kita ubah, nama, alamat, atau tanggal lahir. Jangan nama kita ubah sebelumnya Nurhaji menjadi Nurhaji Nur. Ya. Kemudian apabila ada susah yang kita edit, kita klik update. Nah, dia akan berubah data seperti ini. Dari Nurhaji menjadi Nur. Ya. Nah, kemudian bagaimana prosesnya untuk menghapus data? Menghapus data sama kita klik tombol yang delete. Ya. Nah, kita klik, ini akan langsung menghapus data. Gitu. Jadi seperti itu alurnya. Jadi hari ini kita akan mempelajari bagaimana mengubah data dan menghapus data di dalam grid. Ya. Ada yang mau tanya sebelumnya? Oke, kalau tidak tanya kita lanjut lagi. Mungkin materinya sudah saya share ya, sudah bisa diambil di learning. Nah, sekarang kita akan langsung mempresentasikan bagaimana membuat formnya. Membuat formnya sehingga yang kita buat terbentuk seperti tadi. Ya. Oke, untuk awalnya kita akan membuat form baru ya, dalam di project kita klik kanan. Ya. Ya, di dalam project di klik kanan new item. Apa bedanya new item dengan existing item? Dan tahu new item berarti apa harusnya? Formnya baru, baru di awal. Nah, kalau existing item Formnya sudah ada. yang sudah ada kita panggil, ya itu bedanya. Jadi kita pahami dulu bahwa kalau new item kita mau apa ini? Kita mau bikin baru atau kita mau panggil form yang sudah ada. Kalau kita bikin baru berarti kita harus ada new item. Kalau kita mau ada yang sudah ada existing item. Biasanya existing item itu kalau ada perubahan-perubahan ya, atau kita mengambil dari project lain, sama seperti tambah data. Tambah data itu kamu bikinnya di dalam project yang berbeda, tapi dimasukkan ke dalam project ini gitu ya. Nah, kamu pilih yang existing item, bisa cari file yang mana. Jadi kalau mau menambah item, kamu tinggal klik new item. Ya. New item ini. Nah, setelah diklik new item ini nanti akan ada pilihan. Pastikan ini pilihnya ke web ya. Karena kita pemrograman dulu aja berbasis web, jadi pilih yang web. Kemudian kita pilih yang web form use master page. Ya. Kenapa kita pilih yang web form use master page? Sudah tahu? Supaya menunya ikut ya. Kalau kita hanya pilih yang master form, dia hanya form biasa, hanya form biasa. Tapi kalau kita menggunakan web form using master page, nanti master page-nya itu akan masuk ikut. Yang mana master page itu kita pernah buat untuk membuat menu, ya membuat menu, menggunakan gambar. Ya. Nah kita pilih yang ini, kemudian kita bisa namakan, ini namanya bisa bebas, bisa default atau kita ganti. Lebih bagus diganti supaya memudahkan kita untuk mengetahui form apa nih yang sudah kita buat. Ya. Sekarang kita bikin form edit lagi. Nah ini nanti akan kita gunakan form ini. Ya, nama formnya form edit lagi. Kemudian di sini ada pilihan mau masuk ke yang mana.
Dan kalau misalnya ada banyak, ada 4, tapi kalau bisa kalau bukan jumlah attach, ini ada 1. Ya, ini saja. Kita pilih ini. Nah, kita pilih yang paling atas. Nah, seperti ini tampilannya. Maksud page tadi dia mengikuti yang ini ya. Jadi menu atau bisa dibilang leader ya. Leadernya itu dia akan ikut gitu. Jadi kalau kita tadi tanpa master page dia tidak ada menunya, tidak ada leadernya. Dia hanya form original. Ya. Nah, langkah selanjutnya karena kita akan mengubah data di grid, sudah pasti kita akan masukkan grid. Ya, kita masukkan grid. Tapi sebelum memasukkan grid, ya kita masukkan dulu apa? Nanti kita masukkan apa? Table ya. Kita masukkan table. Nah, ini table ini sebenarnya opsional. Kenapa opsional? Maksudnya opsional adalah bahwa supaya rapi aja. Karena tampilan biasanya ada ribet gitu ya. Mungkin desain dengan hasil running itu pasti tidak bisa beda. Nah, supaya tidak terlalu jauh berbeda aja, itu kita desain, kita rapikan, lalu kita akali bagaimana cara supaya bisa rapi, kita menggunakan table. Karena kita hanya butuh grid saja yang kita masukkan, jadi kita hanya butuh 1 sel dan 1 kolom. Berarti sel dan kolom yang lain kita hapus, ya. Ada hapusnya di blok yang tidak terpakai. Ini ada 1, 2, 3 kolom ya. Kita hapus, ini tidak pakai, dihapusnya di kanan, dia di deret kolom. Ini ada 3 kolom yang 2 kita hapus. Deret. Ada 1. Kemudian kita masukkan apa di sini? Review. Review itu ada di sini. Ya, review. Oke. Nah, ini review. Defaultnya seperti ini, ya, tampilan bawahnya seperti ini. Dan kita bisa menambahkan atau mengubah ini atau bikin baru gitu ya. Lebih bagusnya kita bikin baru karena supaya lebih luas aja, lebih enak ya. Nah, cara menambahkan view barunya itu kita masukkan ke kolom. Kita di kolom. Nah, sini ya. Sini kita tambahkan field apa aja yang dibutuhkan. Di sini banyak field-fieldnya, ada word field, text field, ada hyperlink, ya, ada image field, ada button field, command field dan lain sebagainya. Tapi yang umum biasanya tidak sebanyak itu yang kita pakai, hanya beberapa aja. Ya. Kalau kita lihat dari tutorial, kita hanya menggunakan kita menggunakan 2 tombol ya. Kita menggunakan 2 tombol, 2 tombol untuk yang tadi tuh. Nah, ini kita berarti menggunakan 2 tombol. Kemudian ini sebagai key, nanti kita masukkan ini, kita pilih one field, ya, kemudian ini 3 ini sebagai data tambahan yang bisa diubah, kita masukin, nanti kita tambahkan character field, ya. Jadi ada 2 tombol, ada 1 one field, ada 3 apa namanya? Character field, ya. Oke. Ini kita terlihat codingnya ada 2 tempat ya, 2 posisi. Pertama dulu untuk menampilkan pertama kali dia running, yang kedua adalah kita taruh coding di grid ya, karena kita wadahnya adalah grid, jadi kita juga pasti kita akan menaruh banyak coding di dalam grid ya.
Apa aja yang akan kita taruh di dalam grid? Nah, di sini ada banyak yang akan kita taruh di dalam grid. Ya, pertama ada test index chaining. Ya. Dan pastikan eventnya benar gitu ya. Eventnya benar. Di sini GP mahasiswa ini, apa namanya GP mahasiswa? Apa tadi? Grid. Ya, nah ini event. Ya, eventnya ini jangan sampai salah. Ini test index chaining, artinya posisi dia saat sedang berubah. Ya. Nah ini sebenarnya untuk codingnya itu mirip semua ya. Ini hanya pertama GP mahasiswa titik test index sama dengan test index. Artinya dia hanya men-setting bahwa akan menampilkan halaman yang baru. Nah yang coding kedua sini ada bin grid view. Jadi bin grid view function untuk menampilkan data. Udah. Jadi pertama adalah kita setting dia dengan new page, kemudian kita masukkan function untuk menampilkan data. Ya, jadi coding untuk test index chaining untuk dua ini. Ya. Kemudian ada lagi untuk yang di event row cancelling edit. Ya, jadi eventnya row cancelling edit. Ini nanti untuk mengedit ya row cancelling, artinya row cancelling edit apabila dia ada cancel untuk berubah, nanti dibatalkan gitu ya, dibatalkan untuk berubahnya. Nah nanti kalau kita klik cancel dia menjalankan ini. Kemudian kita lihat bahwa programnya kan ada ini ya, edit delete. Nah kalau kita klik edit dia ada update dan cancel, ya. Nah, kalau kita klik cancel, dia akan menjalankan coding barusan. Cancel, dia mengubah lagi. Nah, inilah codingnya. Block cancel, edit, block canceling, edit. Ya. Artinya dia akan GP mahasiswa titik edit index sampai min 1. Min 1 ini artinya mengembalikan ke sebelumnya. Ya. Kalau ibaratnya logikanya adalah 1 itu maju. Kalau kita minus, balik lagi ke semula. Ya, jadi minus 1 itu mengembalikan ke semula. Nah, kemarin sebenarnya di video sama seperti kan, ini untuk mengambilkan data. Ya. Kemudian kita masukkan lagi codingnya di dalam eventnya long delete. Ya, long delete ini event untuk menghapus. Kalau kita lihat dari programnya, ini dari delete. Ya, dia akan menghapus data. Ini. Jadi yang barusan itu adalah coding untuk ini, memproses tombol delete. Ya, codingnya seperti apa? Ini sama ya. Pertama CMD sebagai SQL comment, jika ceritanya apa, ini parameter, kemudian bikin parameter tahun. Ya, jadi tahun ini nanti kita pakai buat ini opsional ya, tidak pakai bapak. Nanti ini aja nih, CMD SQL comment. Nah ini komennya. Dia from mahasiswa where name sama dengan parameter name. Ya, jadi di sini ada perintah delete from mahasiswa where name parameter name. Jadi perintah adalah menghapus tabel mahasiswa di mana name sama dengan apa. Jadi yang kehapus hanya berdasarkan name-nya saja. Kita pakai kondisi where. Kalau kita tidak pakai kondisi where, maka akan terhapus semua datanya. Supaya tidak terhapus semua, kita bikinlah kondisi where. Ya. Nah, di mana parameternya adalah ini. CMD parameter add name, SQL db type, varchar value name. Dan ini tadi yang ada di modul tadi. Ya, ada di modul. Kemudian di open, kemudian di execute not query. Execute ini not proses. Ya. Kalau dia berhasil, dia akan apa namanya? Tidak ada error gitu ya. Dia akan tidak berproses, tapi kalau dia ada tidak berhasil dia akan keluar error. Kemudian ada editing. Editing sama ya tadi buat edit. Kemudian ada log updating. Log updating itu yang ini. Nanti ada edit, update gitu ya. Kalau buat update dan biasa kalau kita klik update, nah dia akan menjalankan tadi itu
event row editing. Ini. Nah ini kuncinya di sini. Sama seperti tadi, yang ini kuncinya adalah di konteksnya. Kita pakai ini, update mahasiswa set nama, parameter nama, alamat, where, di mana NIM sama dengan parameter NIM. Jadi kita akan merubah tabel mahasiswa. Yang kita rubah adalah nama, alamat, di mana NIM-nya sama dengan parameter NIM. Jadi tergantung. Nanti yang berubah adalah data sesuai dengan NIM yang kita masukkan. Ya. Jadi tidak berubah data semua, tapi sesuai dengan NIM. Karena tidak ada kondisi web. Gitu ya. Ini sama. Ya. Ini ada tidak tentukan sini parameternya. Tidak ada NIM, nama, alamat. Itu sebagai JP mahasiswa, dia posisinya di sel 2. Sel 2 itu berarti silakan dicoba, ikuti dulu aja yang ada di dalam modul. Kamu coba, nanti yang sudah bisa dipresentasikan di depan, ya. Dan yang tidak bisa, ada masalah bisa juga nanti masuk ke depan untuk ditanyakan di mana masalahnya. Sini, ini dari dosen ya. Oke, silakan Bu Nikma, duduk aja. Dari login Baik, silakan Bu Nikma untuk mempresentasikan yang telah dibuat, ya. Langsung aja dari kolom edit aja. Langsung edit. Silakan kamu coba di edit satu data ya, mungkin data yang ketiga kamu edit. Ya, silakan. Oke, udah berubah. Ya. Oke, coba kamu hapus yang kolom keempat. Ya. Oke. Oke, sudah hapus ya. Coba bisa kamu tunjukkan codingnya. Coba kamu bisa jelaskan untuk editnya yang mana? Ini ada update mahasiswa. Ini nama tabelnya, set nama, alamat, sama tanggal lahir sesuai sama yang di database. Terus untuk deletingnya, from deleting, delete from nama tabel kita ke name dari nama tabel di database. Oke, saya rasa sudah bisa ya, sudah berhasil dipresentasikan. Untuk yang jalan kembali ke tempatnya. Baik, sekarang siapa yang masih ada yang error? Silakan maju ke depan yang error, kita diskusikan ya. Yang error masalahnya di mana kita diskusikan bareng-bareng. Dan yang tadi sudah bisa membantu temannya yang error. Silakan yang error bisa maju ke depan. Sini aja. Duduk kalau nggak ada.
Oke, lagi. Caca. Baik, Caca. Tadi Caca ada error ya, silakan ditunjukkan errornya di mana. Nanti yang lain kita bisa bantu ya untuk Caca ini kita share di mana masalahnya. Silakan coba tunjukkan di mana masalahnya. Itu di Arduino. Oh, yang coba kamu klik yang errornya. Itu ada 6 error ya, ada 6 error. Nah ini ya, untuk mengetahui errornya di mana, pastikan di sini error 6 error. Nah error ini berarti dia ada error gitu ya, ada 6 error. Dan yang benar itu adalah errornya 0. Udah pasti itu yang namanya kalau dia error 0 itu baru benar. 1 pun tidak boleh gitu ya. Yang pastikan di sini errornya adalah 0, benar tidak ada error. Karena di sini biasanya ada error kalau kita jalanin, kita klik cache, dia tetap jalan ya. Coba aku jalanin. Ini ada error 6 nih. Kemudian kita jalankan, kita pilih yes, dia tetap jalan. Gitu. Tapi ini baru sempurna. Yang jalan itu adalah sebelum error, ya. Jadi bukan yang terupdate, ya. Tetap jalan, tapi dia bukan yang terbaru. Nah, makanya kalau ada error, jangan di stop dulu aja. Kalau ada error, udah pasti itu kita perbaiki dulu errornya, gitu ya. Kalau tadi ada 6 error ya kita pastikan yang 6 error itu menjadi 0 errornya, ya jangan ada error satu pun. Nah, caranya gimana? Yang pertama adalah kamu pilih itu errornya di mana, coba pilih error list. Ini. Nah, coba pilih errornya, klik yang error yang nomor 1 yang paling atas. Gini view deklarasi error ready ya. Kamu kayaknya udah ada tuh di view, di WhatsApp, di view, Caca. Ini eventnya apa? Coba klik ini. Klik ini. Ini eventnya apa? Oh, deklarasi. Coba dari pipa sub sampai end sub, kamu rimak ya, kamu belum. Kamu rimaknya itu kamu ke yang ini. Sorry, yang ini ya, ini coba ini. Ini. Jadi kita rimak dulu, kayaknya itu ada yang kurang. Kemudian ini coba yang nomor 2. Import dan di nama database ya. Ini setelah diubah, nah jalan seperti ini. Ya, oke, mungkin sudah selesai ya. Baik, untuk pertemuan ke-11 hari ini kita tutup ya. Nanti kita kembali dengan pertemuan selanjutnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.